Kok lemes? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti protokol kesehatan pada hari ini. Namun, protokol tidak hanya ketika saat masuk dalam gedung saja, tetapi dalam ibadah ini kami memohon agar Bapak Ibu tetap mengikuti protokol kesehatan yang diantaranya adalah: 1. Tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. 2. Jika memakai face shield, diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 3. Tetap menjaga jarak antara satu dan yang lainnya minimal 1 meter. 4. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ke toilet, dimohon supaya mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun sebelum kembali ke tempat duduk. 5. Pada saat persembahan, dimohon untuk tetap antri, bersabar, dan tetap jaga jarak. 6. Ucapan salam kepada orang tua yang dibaptis dan disidi dilakukan dengan salam namaste. 7. Saat ibadah selesai, jika tidak ada keperluan lainnya, dimohon agar segera pulang untuk menghindari kerumunan. 8. Jika Bapak Ibu dan jemaat masih ingin berada di sini, di tempat ini, untuk beberapa saat, dimohon agar tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak. Dan yang terakhir, hindari pemakaian barang secara bergantian untuk mencegah droplet. Demikian Bapak Ibu himbauan dari kami. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dan kepada Bapak Ibu dan jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga khususnya keluarga-keluarga yang penuh sukacita, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah khusus saat ini kita kuduskan dengan pengakuan, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Dipersilakan duduk. Pagi ini adalah pagi yang suci karena kita akan melihat kebesaran nama Tuhan ketika ada anak-anak yang akan menerima sakramen baptis dan juga sidi, di mana mereka kini telah memegang teguh bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Suci, suci, suci. Di
Kita satu dalam doa. Hari ini ya Bapa, di minggu Advent yang keempat ini, kami secara khusus berkumpul di gedung gereja. Kami bersyukur Tuhan tuntun langkah kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dengan selamat. Sungguh ya Bapa, tahun ini adalah tahun yang penuh dengan dinamika, sehingga ada banyak rencana gereja yang tidak dilaksanakan dan belum terlaksana oleh karena pandemi COVID-19. Namun di penghujung akhir tahun 2020, kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk melaksanakan sakramen baptis anak dan juga pengakuan percaya bagi anak-anak kami yang kini sudah bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kuasa-Mu untuk Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya Engkau yang beracara pada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat kita baca secara berlitani. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Burung pipit yang kecil. Kita akan memasuki sabda Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengar ya Bapa, sebagaimana suara-suara alam, burung dan juga setiap tumbuh-tumbuhan mengeluarkan suara dan juga aroma. Itulah suara-Mu juga dalam kehidupan kami, yang patut kami dengarkan melalui suara hati kami, sehingga hidup kami senantiasa berpadanan pada kebenaran firman Tuhan, dan kami terus melakukan sabda-Mu setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga keluarga yang dikasihi Tuhan, dasar firman Tuhan pada ibadah khusus saat ini melalui kitab Mazmur 144 ayatnya yang ke-12. Mazmur 144 ayatnya yang ke-12.
12. Begini bunyi firman-Nya. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berbahagialah kepada setiap kita yang senantiasa taat dan setia menjalani firman Tuhan. Amin. Keluarga dan saudara-saudaraku, kita bersyukur pagi hari ini bisa berkumpul di gedung gereja. Sejatinya baptis anak itu dilakukan ketika ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang lalu, dan juga baptis anak yang kedua dilakukan bulan Desember. Namun sebagaimana yang kita ketahui, awal-awal pandemi datang, kita perlu beradaptasi dengan kondisi, sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang. Juga dengan CD mengaku percaya harusnya dilakukan akhir September, namun oleh karena kondisi baru bisa dilakukan sekarang. Saudara-saudaraku, barangkali kita pernah melihat sebuah iklan dari luar negeri. Iklan itu judulnya Children See, Children Do. Apa yang anak-anak lihat, anak-anak lakukan. Dalam iklan itu durasinya sekitar 1,5 menit, namun menggambarkan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan orang tua atau lingkungannya atau yang dilihatnya itu langsung dilihat anak dan dikopi dan dilakukan. Di antaranya dalam iklan itu ada seorang bapak marah-marah sambil pegang handphone. Lalu di belakangnya sang anak kemudian menirukan gaya bapaknya itu tanpa pegang handphone, tapi seolah-olah tangannya seperti pegang handphone dan marah-marah sambil tunjuk sana, tunjuk sini. Lalu juga ada seorang ibu minum minuman kaleng dan kemudian langsung buang sampah sembarangan. Anaknya di belakang melihat dan kemudian mengambil botol kaleng itu dan membuangnya lagi. Dan kalau dilihat dalam iklan yang pendek itu ada banyak sekali di mana apa yang dilihat anak-anak kemudian diserap. Ada yang merokok, ada yang berteriak, ada yang memukul dan lain sebagainya. Apalagi di zaman now ya, Bapak Ibu Saudara, di zaman kini di mana anak-anak kita sudah familiar dengan gadget, tanpa kemudian kita memberi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, anak-anak kita sudah dapat dari situ. Contohnya, anak-anak saya Bapak Ibu, itu kalau rekaman pakai handphone, pasti selalu didahului dengan hello guys gitu ya. Welcome to back my channel. Seolah-olah mau masuk YouTube gitu ya. Padahal enggak ya masuk YouTube, tapi karena yang ditonton mungkin setiap Sabtu, setiap Minggu adalah channel YouTube. Jadi pas rekaman itu seolah-olah dia seperti masuk ke channel YouTube. Singkatnya, anak adalah peniru yang baik. Ini perlu digarisbawahi, peniru yang baik. Sehingga penulis terkenal dan konselor keluarga yang bernama Dorothy Low Nolte itu menuliskan puisinya yang panjang. Bagaimana anak belajar dari kehidupannya. Saya bacakan Bapak Ibu puisinya yang ditulis olehnya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar
menyesali diri terus-menerus. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuannya. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan jujur, ia belajar kebenaran. Jika anak dibesarkan dengan keterbukaan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kebaikan hati dan tenggang rasa, ia belajar respek, hormat. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Dan jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Itulah anak-anak. Itulah angkatan demi angkatan kita, kata pemazmur di Mazmur berlitani. Mereka akan menjadi generasi-generasi angkatan-angkatan yang perkasa, angkatan-angkatan yang baik, ketika di atasnya menularkan juga kebaikan. Mazmur 144 ayatnya yang ke-12 itu masuk dalam judul nyanyian syukur raja. Daud yang adalah seorang raja berharap dari doanya itu, dari nyanyian syukurnya, bangsa yang dipimpinnya menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Salah satu faktor bangsa hebat, bangsa kokoh dan bangsa itu kuat, tidak lain tidak bukan adalah SDM, sumber daya manusianya. Sehingga dalam doanya, dalam nyanyiannya, Daud berkata, semoga anak lelaki seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Para ahli Alkitab menafsirkan tanaman-tanaman yang tumbuh itu adalah pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang sangat dikenal, diandalkan, dan berguna pada zaman itu. Karena tingginya bisa sampai 5 atau 9 meter. Buahnya, batangnya, daunnya itu bisa dimanfaatkan. Bahkan dalam keseluruhan Alkitab kita, pohon ara seringkali menjadi metafora, menjadi kiasan untuk menggambarkan banyak hal. Pemungut cukai, Zakeus, ketika mau melihat Yesus, badannya pendek, tapi dia rindu melihat siapa Yesus. Ia segera naik ke pohon ara. Karena melalui tumbuhan itu, melalui tanaman itu yang tinggi, ia dibantu untuk melihat Yesus. Pohon ara yang gak berbuah sering diangkat Yesus menjadi ilustrasi. Inilah bangsa Israel yang gak mau berbuah. Bahkan Yesus pernah mengutuk pohon ara bagi yang gak mau berbuah. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, yang dia pakai untuk menutup kemaluannya adalah daun ara. Jadi metafora atau kiasan-kiasan yang menggambarkan tentang pohon ara dengan segala pernak-pernik pohon ara itu sangat penting dan sangat bermakna di dalam Alkitab. Doa Daud
nyanyian Daud, anak lelaki Israel. Jadilah tanaman-tanaman yang tumbuh besar, berbuah. Dengan begitu orang akan melihat pohon ini dirawat, pohon ini baik, pohon ini berguna. Kita rindu anak-anak lelaki seperti itu. Tumbuh, berbuah, berakar kuat. Dia dapat melayani di gereja, dia dapat berkiprah di masyarakat, dan pada akhirnya berguna bagi negara. Anak-anak perempuan, nyanyian Daud kiranya seperti tiang penjuru. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau di ruangan ini ya tiang-tiang penjuru seperti ini ya. Ada fondasi-fondasi yang kuat untuk menopang atasnya. Dan dikatakan di sini tiang-tiang yang dipahat, tiang-tiang penjuru yang dihias. Apa maksudnya? Dulu Raja Israel sering kedatangan tamu dari bangsa-bangsa lain. Dan ketika tamu itu datang, melihat tiang penjuru itu megah, keren, bagus, tamunya itu langsung, wah, ini bangsa diberkati, ini bangsa yang hebat, ini bangsa yang luar biasa. Oleh karenanya raja-raja Israel pada saat itu mencoba menghias istananya, tiang-tiang penjurunya itu dengan sangat apik, dengan sangat bagus, supaya tamu yang datang itu respect kepada bangsa Israel. Doa Daud, perempuan anak-anakku jadilah tiang-tiang penjuru, di mana ketika orang melihat, respect, dihargai. Bukan karena sesuatu yang melekat pada dirinya secara fisik saja, tentu bukan, tetapi juga karyanya, kiprahnya, dan setiap perjalanan kehidupannya. Dari doa dan juga nyanyian syukur Daud ini, Bapak Ibu Saudara, singkatnya mau menggambarkan harapan Daud, angkatan demi angkatan, generasi demi generasi. Anak-anak lelaki bertumbuhlah tinggi, berbuahlah. Dan anak-anak perempuan, hiasilah dirimu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran sabdanya, dan juga dengan karya dan juga upaya. Bagi Daud, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Israel sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Ibu Teresa, Mother Teresa, ketika pernah mendapat Nobel Perdamaian, kita tahu ceritanya, ditanya oleh wartawan, "Ibu, suster, gimana sih caranya supaya dunia ini damai, dunia ini baik?" Lalu Mother Teresa tanpa perlu mengeluarkan teori-teori yang hebat, dia cukup mengatakan, jika engkau ingin dunia ini berubah, damai, baik, pulanglah ke rumahmu, cintailah keluargamu. Dalam keluarga cinta dibentuk, dalam keluarga anak-anak bertumbuh rasa hormat, rasa kasih, dan dalam keluarga kasih Tuhan diciptakan. Kita bersyukur pagi hari ini ada anak-anak kita yang kemudian akan dibaptis. Ada 5 anak dan juga sahabat-sahabatku yang akan mengaku percaya. Dari firman Tuhan ini kita belajar sebagai orang tua, apa yang kita lakukan, apa yang kita bertindak, berkata, itu diserap oleh mereka. Dan apapun yang anak-anak lihat di sekelilingnya, itu akan menjadi kopi bagi mereka untuk kemudian mereka lakukan. Itu sebabnya menjadi penting pertama-tama bagi orang tua, teruslah bersandar pada kebenaran firman Tuhan.
perkataan dan tindakan kita diserap oleh anak-anak kita. Dan juga bagi anak-anak kita kiranya juga seperti nyanyian syukur Daud. Mereka nanti dapat bertumbuh, laki-laki seperti tanaman pohon ara, dan yang perempuan indah dan dihormati, dikagumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk pada rangkaian baptis anak dan CD. Pertama-tama saya akan melayani bagi anak-anak kita yang akan menerima sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan 4 hal. Yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tadi, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Keluarga-keluarga yang membaptiskan anak, saya akan panggil satu persatu berdiri di tempat. Yang pertama, keluarga Bapak Bonifasius Pamungkas Yuda. Yang berikutnya, keluarga Bapak Julius Prabowo. Yang ketiga, keluarga Bapak Jati Kuncoro. Yang keempat, keluarga Bapak Yogi Prihantoro. Dan yang terakhir, keluarga Bapak Adam Ron Vergialdi Winata. Supaya jelas bahwa Bapak Ibu percaya bahwa anak yang akan dibaptis dikaruniai keselamatan, serta juga Bapak Ibu sanggup mendidik anak-anak agar ketika mereka dewasa mereka dapat menyatakan pengakuan percayanya. Bapak Ibu dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersedia mendidik anak-anak yang dibaptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika mereka dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu bersedia menerima segala bentuk penggembalaan
berdasarkan Alkitab jika lalai dalam mendidik anak? Bagaimana jawab Bapak Ibu semua? Terima kasih. Dipersilakan duduk. Saya mempersilakan Gamaliel Jaden Caska Yuda, anak laki-laki anugerah Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan. Gamaliel Jaden Caska Yuda, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Gefarel Fidelius Prabowo, anak yang setia dengan kekuatan dari Tuhan. Gefarel Fidelius Prabowo, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nisaka Ingganes, di dalam keanggunannya ada cahaya rembulan yang memiliki jiwa seni. Nisaka Ingganes, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya adalah Rishel Gayatri Prachna Paramita, wanita yang berani, kuat, pintar, dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Rishel Gayatri Prachna Paramita, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir adalah Sierra Alana Brigita, anak perempuan berharga yang kecantikannya terletak pada kekuatannya. Sierra Alana Brigita, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri semua. Saya akan melayangkan berkat sakramen baptis anak untuk kita semua. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong saudara dan anak-anak saudara sehingga keluarga-keluarga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bagi orang tua baptis tetap berdiri, akan diserahkan surat baptis anak. Saudara-saudaraku, umat GKJ Kanaan, keluarga besar GKJ Kanaan, inilah anak-anak yang telah menerima sakramen baptis anak. Mari kita terima mereka, terima anak-anak ini dengan sambutan yang penuh sukacita, sebagaimana seharusnya sebagai orang-orang kudus. Sebagai persekutuan saya mengingatkan, bantulah anak-anak ini dan para orang tua agar nanti mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Kristus Yesus, sehingga pada saatnya anak-anak tersebut, anak-anak ini menjadi anak yang tetap memegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Selamat kepada para orang tua dan khususnya kepada anak-anak yang telah menerima sakramen baptis anak. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, kini kita masuk pada bagian berikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan khususnya sahabat-sahabat saya bagi yang akan menerima peneguhan sidi, dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Yang pertama adalah Azriel Daneswara Damarjati Nugroho. Punya arti nama berpengharapan pada Tuhan, pemimpin yang disegani, pembawa terang sejati, anugerah. Berat namanya Nes. Jadi pohon ara kamu harus. Yang kedua Gilbert Primadi Prastiowidi. Pemuda yang utama dan terpercaya atas kasih Tuhan. Ini juga luar biasa namanya. Jadi yang utama, terpercaya atas kasih setia Tuhan. Kalian berdua telah menerima sakramen baptis anak sebelumnya, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang kalian sudah dewasa. Atas bimbingan Roh Kudus, saudara siap menyatakan pengakuan percayanya, sehingga saudara menjadi warga dewasa yang Kristiani. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa,
yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bergereja? Apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa taat serta setia pada Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Azriel Daneswara Damarjati Nugroho? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Gilbert Primadi Prastio Widi? Ya, dengan segenap hati. Azriel Daneswara Damarjati Nugroho, kini engkau telah memasuki kedewasaan iman. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya kamu menyala-nyala dalam roh dan layanilah Tuhan. Amin. Gilbert Primadi Prastio Widi, kini engkau telah memasuki kedewasaan iman. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya kamu menyala-nyala dalam roh dan layanilah Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saya akan melayangkan berkat pengakuan percaya. Terimalah berkatnya. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah, dan kelak saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, diserahkan Alkitab dan dokumen gerejawi. Danes dan Gilbert bisa menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Bapak Ibu adalah pemuda yang siap untuk melayani Tuhan. Dalam percakapan gerejawi yang terakhir, saya bertanya kepada mereka apakah mereka siap berkecimpung, berkiprah dalam pelayanan GKJ Kanaan. Danes dan Gilbert menyatakan kesiapannya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang masuk dalam persekutuan GKJ Kanaan, undanglah mereka, libatkanlah mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Karena angkatan-angkatan inilah adalah pemimpin-pemimpin masa kini. Dan bagi Gilbert dan Danes, di hadapan kalian adalah jemaat Tuhan yang patut kalian hormati, hargai. Sebagai generasi kekinian, patutlah kita belajar untuk menghormati generasi-generasi kita yang ada di atas kita. Mari kita beri aplaus kepada mereka. Dipersilakan kembali duduk, Mas Gilbert dan Mas Danes. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Syukur padamu ya Bapa, sakramen baptis anak dan sidi
dapat terlaksana. Kami sadar betul kemeriahan yang sebagaimana biasanya dilakukan, harapan kami mungkin tidak demikian. Namun ya Bapa, yang lebih jauh utama, ketika ada anak yang percaya kepada Engkau sebagai juru selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersyukur. Dan inilah peristiwa yang sangat luar biasa. Oleh karena itu berkatilah anak-anak kami. Jagalah mereka ya Bapa. Lindungilah mereka. Biarlah mereka bertumbuh bersama dengan orang tua. Saling sharing satu dengan yang lain. Mengedepankan hal-hal yang indah. Komunikasi dibangun. Sehingga anak-anak kami tumbuh di dalam cinta bersama dengan orang tua, di mana Kristus Yesus menjadi fondasi keluarga. Perlengkapi para orang tua ini ya Bapa. Berikanlah rejeki kepada mereka. Kiranya mereka dengan aktivitas pelayanan dan pekerjaan mereka dapat saling berkontribusi satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya pendidikan anak dan segala sesuatu yang dibutuhkan sang anak dapat dicukupi. Kami mohon kasih-Mu ada pada orang tua kami. Juga dengan sahabat-sahabat kami yang telah mengaku percaya. Mereka telah bertumbuh menjadi pemuda yang kini bukan lagi anak kecil, melainkan sudah punya tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu harus mereka ambil sendiri. Berikanlah mereka kebijaksanaan, berpikir secara luas, berpikir secara panjang, bukan sekadar berpikir jangka pendek. Sehingga anak-anak ini ya Bapa, pada akhirnya menjadi anak yang dapat berkontribusi dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan juga keluarga. Untuk kami semua, ketika kami boleh menyaksikan peristiwa sakramen baptis dan sidi ini, kiranya kami dapat terus menata diri kami, menata hidup kami, sehingga perkataan kami dan tindakan kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami adalah Alkitab yang terbuka, yang dilihat oleh angkatan-angkatan kami yang ada di bawah kami. Dan disitulah apakah kami jadi berkat atau justru sebaliknya. Di doa syafaat ini hamba-Mu juga menaikkan doa bagi pergumulan setiap kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi kami yang berduka cita, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Bagi kami yang jatuh tergeletak, Tuhan bangkitkan kami. Dan bagi kami yang sengaja undur dari-Mu ya Bapa, sentuhlah hati kami. Dan kami juga memohon, jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini, jauhkan kami dari mara bahaya. Kami bersyukur vaksin sudah ada dan akan kemudian kami terima di tahun depan dengan segala prosesnya, dan mungkin akan sangat panjang. Berikanlah kami kesabaran, dan berikanlah kami ya Bapa, iman yang terus melekat kepadamu. Karena beberapa bulan di tahun 2020 ini, ketika kami di rumah saja, kami belajar banyak hal. Dan oleh karena itu, persiapkan kami terus untuk kami tidak mempergunakan hari-hari kami dengan sia-sia. Kami mau menghitung hari-hari kami dengan bijaksana sampai Kristus datang kembali. Inilah syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk kelancaran jalannya persembahan, saudaraku memasuki lorong tengah dan tetap menjaga jarak. Kembali kanan kiri Bapak Ibu. Silakan. Saudara-saudaraku, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ibadah baptis anak dan Sidi berjalan baik dan lancar. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur, kami memberikan persembahan kepadamu
Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar menjadi berkat bagi aktivitas pelayanan di GKJ Kanaan. Yang utama adalah kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, selepas ibadah ini kami semua akan undur dari rumah ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua, dan kiranya kami semua dapat terus menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Kami serahkan kehidupan kami semua dari hari lepas hari, dan apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, apabila dalam mempersembahkan persembahan ini ada yang kurang berkenan, ampunilah segala dosa kami. Inilah permohonan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pengutusan kita ucapkan secara berlitani. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa menyertai kehidupan saudara dan keluarga. Anugerah Yesus Kristus memberi saudara hidup yang penuh hikmat, dan tuntunan Roh Kudus mengarahkan saudara untuk hidup seturut firman-Nya. Amin.